Jadi apa itu lubang hitam? Kenapa benda ini sangat misterius di luar angkasa? Jadi dari mana datangnya lubang hitam? Ketika dua lubang hitam bertabrakan, mereka akan bergabung dan menghasilkan. Halo warga bumi semua, selamat datang di Cerita Kosmos, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan, sains, dan luar angkasa. Pada segmen baru ini, khusus membahas berbagai fenomena misterius yang ada di luar angkasa. Tapi tenang, ini bukan tentang pocong, kutil anak, atau sejenisnya. Melainkan benda-benda langit yang real, nyata, tapi misterius di alam semesta ini. Salah satu objek yang paling aneh dan menarik hingga saat ini adalah ini. Lubang hitam atau black hole. Jadi, apa itu lubang hitam? Kenapa benda ini sangat misterius di luar angkasa? Yuk langsung aja kita bahas semua tentang lubang hitam di Misteri Kosmos. Percaya atau tidak, dulu lubang hitam hanya dianggap sebuah konsep teori. Gagasan tentang lubang hitam pertama muncul pada tahun 1783 oleh seorang ilmuwan bernama John Michell. Lalu, ide ini dikembangkan oleh ilmuwan lain, Pierre-Simon Laplace. Mereka mendiskusikan tentang bintang gelap, yaitu objek yang gravitasinya begitu kuat sehingga bahkan cahaya sekalipun tidak bisa lepas darinya. Tetapi baru pada era modern, konsep lubang hitam benar-benar jadi sorotan lewat teori relativitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Dari teori Einstein ini muncul solusi persamaan yang diusulkan oleh fisikawan Jerman bernama Karl Schwarzschild. Ia menjelaskan tentang medan gravitasi yang sangat kuat sehingga apapun yang masuk nggak bisa keluar, bahkan cahaya sekalipun. Awalnya Einstein sendiri nggak terlalu yakin kalau lubang hitam ini beneran ada, sampai akhirnya di tahun 1960-an observasi luar angkasa membuktikan keberadaan lubang hitam pertama ini yang dinamakan dengan nama Cygnus X1. Nah, banyak yang salah paham nih. Meski namanya lubang hitam, ini bukan berarti lubang dalam artian sebenarnya. Lubang yang bukan kamu bayangin seperti lubang yang bisa kamu jatuh ke dalamnya. Aslinya lubang hitam adalah objek yang super padat. Bayangkan jika matahari yang dipres sampai sebesar kelereng. Gimana jadinya? Pasti berat banget kan? Inilah yang menciptakan gravitasi yang super kuat sehingga apapun yang berada di sekitarnya akan ketarik masuk. Lubang hitam biasanya terbentuk dari kematian bintang besar. Saat bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya, ia bisa meledak dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Jika inti bintang yang tersisa memiliki massa lebih dari 3 kali lipat massa matahari, gravitasi menjadi sangat kuat sehingga bintang tersebut runtuh ke dalam dirinya sendiri, membentuk yang dinamakan lubang hitam. Di sekitar lubang hitam, ada batas yang disebut horizon peristiwa. Apapun yang melewati batas ini, nggak akan bisa kembali. Ini seperti batas pemisah antara yang bisa diamati dengan apa yang tidak bisa diamati. Bahkan cahaya pun nggak bisa lolos. Jadi objek yang masuk ke dalam lubang hitam ini benar-benar hilang selamanya. Di pusat lubang hitam ada yang namanya singularitas. Ini adalah titik di mana semua massa lubang hitam terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil dan hukum-hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi di sini. Para ilmuwan masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di singularitas ini. Jadi apa yang terjadi kalau kita nekat masuk ke lubang hitam? Well, kamu akan mengalami sesuatu yang disebut dengan spaghettification. Ini adalah proses di mana tubuh kamu akan tertarik memanjang seperti spaghetti atau mie karena gravitasi yang ekstrim banget. Dan ternyata lubang hitam nggak cuma sendirian loh, mereka bisa bertabrakan. Ketika dua lubang hitam bertabrakan, mereka akan bergabung dan menghasilkan gelombang gravitasi atau riak di ruang waktu yang bisa kita deteksi. Pada tahun 2015, ilmuwan berhasil mendeteksi gelombang gravitasi ini untuk pertama kalinya, yang membuktikan tabrakan dua lubang hitam. Nah, banyak teori yang spekulatif yang menyebutkan bahwa lubang hitam bisa jadi gerbang ke semesta lain. Meski ini masih dalam ranah fiksi ilmiah, konsep seperti wormhole atau terowongan ruang dan waktu sangat menarik untuk dibahas. Siapa tahu di masa depan kita bisa membuktikan ini. Selain lubang hitam biasa yang terbentuk dari kematian bintang besar, ada lagi nih namanya lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif ini jauh-jauh lebih besar dengan massa jutaan hingga miliaran kali lipat massa matahari kita. Lubang hitam supermasif biasanya nongkrong di pusat galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Nama si monster ini,
namanya Sagittarius A. Sampai sekarang, para ilmuwan masih bingung bagaimana lubang hitam supermassive bisa terbentuk. Ada beberapa teori seperti lubang hitam kecil yang terus makan materi di sekitarnya sampai jadi gede banget. Atau lubang hitam yang terbentuk dari gabungan beberapa lubang hitam yang kecil. Salah satu hal paling menarik tentang lubang hitam adalah apa yang terjadi di sekitarnya. Saat materi jatuh menuju lubang hitam, ia akan mulai berputar semakin cepat. Proses ini membentuk yang disebut cakram akresi, semacam piringan materi yang sangat panas dan terang. Semakin dekat materi dengan lubang hitam, semakin cepat pula perputarannya, dan semakin panas pula. Makanya, meski lubang hitam itu sendiri gelap, area di sekitarnya itu bisa sangat-sangat terang. Nah, beberapa tahun lalu, kita akhirnya berhasil melihat gambar pertama dari lubang hitam. Ini loh gambar pertamanya. Tapi yang terlihat bukan lubang hitamnya, melainkan piringan terang di sekitarnya yang berbentuk mirip donat. Bagian tengahnya ya tentu saja gelap karena ini adalah lubang hitam. Pasti penasaran kok bisa ada donat di lubang hitam? Gambar ini sebenarnya memperlihatkan betapa ekstrimnya lingkungan di sekitar lubang hitam. Cakram materi yang berputar di sekitar lubang hitam memanas hingga ribuan derajat. Jadi sangat terang dan terlihat seperti donat ya di foto ini. Dan yang paling anehnya lagi, kalau kamu berada di dekat lubang hitam, kamu akan merasa berjalan lebih lambat. Ini adalah efek yang disebut dengan dilatasi waktu gravitasi. Misalnya, kalau kamu menonton dari jauh, orang yang mendekat ke lubang hitam akan terlihat bergerak semakin lambat. Sampai akhirnya tampak berhenti di horizon peristiwa. Tapi bagi orang yang mendekat ke lubang hitam, dia merasa waktu berjalan normal. Keren banget ya? Apakah lubang hitam bisa ada selamanya? Ternyata tidak. Menurut teori Hawking radiation yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, lubang hitam secara perlahan memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Proses ini sangat-sangat lambat, tapi pada akhirnya lubang hitam akan kehilangan massa dan menguap sepenuhnya. Jadi meskipun mereka monster gravitasi yang tak terelakkan, mereka juga bisa meninggoy loh. Eits, tunggu dulu. Lubang hitam ternyata nggak semuanya raksasa. Ada yang namanya lubang hitam mini atau primordial black hole. Lubang hitam mini diperkirakan terbentuk sesaat setelah Big Bang, saat alam semesta masih sangat panas dan padat. Meskipun ukurannya bisa sekecil atom, massa mereka luar biasa besar. Bayangkan, benda sekecil itu memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk menarik segala sesuatu di sekitarnya. Teori tentang lubang hitam mini masih spekulatif, tapi para ilmuwan terus berusaha mencari bukti tentang keberadaannya. Kalau benar ada, ini bisa menjadi petunjuk penting tentang asal-usul alam semesta. Nah, ada lagi teori menarik nih yang sering kita lihat di film-film fiksi ilmiah, yaitu lubang hitam sebagai gerbang ke dimensi lain atau bahkan mesin waktu. Teori ini menyebutkan bahwa lubang hitam bisa terhubung dengan lubang lain melalui semacam terowongan ruang waktu yang disebut wormhole. Wormhole ini mungkin bisa digunakan untuk melakukan perjalanan instan ke tempat yang sangat-sangat jauh atau bahkan ke masa lalu, mungkin masa depan. Tapi sejauh ini wormhole masih bersifat teoritis dan kita belum punya bukti kuat bahwa mereka benar-benar ada atau bisa digunakan untuk perjalanan waktu. Tapi menarik banget kan buat dibahas nanti? Gimana nih? Setuju untuk dibahas? Silakan komen. Beberapa ilmuwan bahkan berteori bahwa lubang hitam bisa berhubungan dengan energi gelap. Energi gelap adalah salah satu misteri terbesar di alam semesta ini, yang diyakini bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta yang sekarang sangat eksponensial. Meskipun ini masih spekulatif, ada kemungkinan bahwa lubang hitam dan energi gelap bisa saling terkait melalui mekanisme yang belum kita pahami. Kalau benar, ini bisa mengubah cara kita melihat alam semesta. Lubang hitam mungkin terdengar seperti konsep yang jauh dan sulit dijangkau. Tapi sebenarnya, kita sudah bisa mengamatinya melalui teknologi modern. Salah satu kemajuan besar dalam penelitian lubang hitam adalah saat ilmuwan berhasil mengambil gambar pertama lubang hitam pada tahun 2019 lalu dengan menggunakan jaringan teleskop global yang bernama Event Horizon Telescope atau EHT. Mereka berhasil melihat lubang hitam di galaksi M87. Ini adalah momen penting yang membuka pintu baru dalam penelitian lubang hitam. Bayangkan kita bisa melihat sesuatu yang bahkan cahaya tidak bisa lolos darinya. Jadi gimana menurut kalian? Masih banyak banget misteri tentang lubang hitam yang belum terpecahkan kan? Dan di episode-episode selanjutnya, kita akan terus membahasnya segala sesuatu misteri yang ada di luar angkasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap update dari Cerita Kosmos. Bila ada request tema, saran, atau kritik, bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap penasaran.